Coba deh bayangin kalau kesehatan sebuah negara demokrasi itu mirip kayak kesehatan manusia. Ada gejalanya, ada diagnosisnya, dan yang paling penting, ada resep untuk penyembuhannya. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan membedah cara baru yang keren banget untuk mengukur dan mendiagnosis kesehatan demokrasi pakai sebuah alat yang disebut Indeks Risiko Sistemik. Pernah nggak sih ngerasa kalau politik kita itu kayak muter-muter di situ aja? Masalah yang sama terus muncul, tapi solusinya kayak nggak pernah ada. Nah, rasa macet ini ternyata bukan sekedar perasaan loh. Dengan menjadikan Indonesia sebagai contoh kasusnya, kita bakal lihat gimana kebuntuan ini sebenarnya bisa dipetakan dan bahkan diukur. Oke, mari kita gali lebih dalam. Ternyata perasaan terjebak itu bukan ilusi. Itu benar-benar tercermin di dalam data. Kita akan mulai dengan melihat potret kepercayaan publik, yang jadi titik awal dari seluruh diagnosis kita. Nah, lihat deh angka-angka ini. Rendah banget kan? Kepercayaan publik ke institusi yang seharusnya jadi pilar demokrasi kita, partai politik, DPR, bahkan KPU, semuanya di bawah 50%. Angka-angka ini bukan sekedar statistik biasa ya. Ini adalah gejala dari sebuah masalah yang jauh lebih dalam. Jadi gimana caranya kita bisa memahami masalah yang kelihatannya rumit banget ini? Gini deh, bayangin seorang arsitek. Sebelum renovasi rumah, dia butuh cetak biru buat ngerti struktur bangunannya kan? Nah, sama, kita juga butuh semacam kerangka untuk memahami arsitektur sistem politik kita. Kerangka ini namanya arsitektur politik hukum. Konsepnya membagi sistem kita jadi 3 lapisan sederhana, kayak lantai di sebuah gedung. Paling bawah ada fondasi, ini aturan main dasar kita, kayak UUD 1945. Di tengah ada struktur, ini lembaga-lembaganya yang menjalankan kekuasaan. Dan paling atas ada superstruktur, yaitu para pemainnya, misalnya partai politik. Supaya bangunan demokrasi kita kokoh, ketiga lapisan ini harus selaras. Terus, apa yang menjaga lapisan struktur tadi, biar nggak berat sebelah? Jawabannya adalah konsep yang krusial banget, checks and balances. Anggap aja ini kayak sistem pengaman di dalam gedung kita, di mana kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu saling mengawasi satu sama lain. Tanpa sistem ini, salah satu pilar bisa jadi terlalu kuat dan bikin seluruh bangunannya miring atau bahkan runtuh. Sekarang, kita sampai ke jantung dari penelitian ini. Ternyata nih, masalah-masalah di sistem kita itu nggak berdiri sendiri-sendiri. Mereka itu saling terhubung dan menciptakan efek domino yang bahaya banget. Semuanya berawal dari satu resiko utama. Ketika kekuasaan eksekutif menjadi terlalu dominan, melampaui batas yang seharusnya. Kalau eksekutif sudah terlalu kuat, apa yang terjadi? Mereka jadi bisa melemahkan dan mengendalikan legislatif. Akibatnya, fungsi pengawasan dari wakil rakyat jadi tumpul. Dan puncaknya, lembaga peradilan yang seharusnya independen dan jadi wasit yang adil malah ikut terpengaruh sama kepentingan politik. Nah, rentetan resiko inilah yang menciptakan kerusakan sistemik. Jadi, ini dia poin kuncinya. Risiko-risiko tadi itu nggak berjalan lurus, tapi malah membentuk sebuah loop, sebuah lingkaran setan. Setiap masalah justru memperkuat masalah lainnya, menciptakan spiral negatif yang terus-menerus menggerus kepercayaan publik dan bikin kebijakan jadi macet. Inilah diagnosis penyakitnya. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita membuat spiral yang tak terlihat ini jadi sesuatu yang bisa diukur dan dipantau? Nah, disinilah sebuah alat inovatif yang disebut Indeks Risiko Sistemik atau SRI masuk. Gampangnya gini, SRI ini mengubah semua teori yang rumit tadi menjadi satu angka yang simple tapi powerful. Angka ini fungsinya kayak termometer untuk mengukur demam demokrasi kita. Semakin tinggi angkanya, artinya kondisinya semakin parah. Terus gimana cara kerjanya? Logikanya begini. Bayangin resiko sistemik itu kayak infeksi dalam tubuh. Infeksi ini bakal menyebar dengan cepat kalau ada dua hal. Ketidakseimbangan kekuasaan dan kebuntuan kebijakan. Lalu apa yang melawannya? Kepercayaan publik. Kepercayaan publik itu adalah sistem imun demokrasi kita. Kalau sistem imunnya lemah, ya infeksinya makin gampang menyebar. Dan bagian yang paling menarik adalah, indeks ini nggak cuma bisa mendiagnosis kondisi sekarang, indeks ini juga bisa kita pakai untuk memproyeksikan masa depan. Yuk kita lihat 3 skenario untuk Indonesia dalam 10 tahun ke depan, tergantung pilihan yang kita ambil hari ini. Skenario pertama, skenario status quo, alias kita nggak ngapa-ngapain. Tabel ini nunjukin proyeksinya. Lihat kolom P untuk presidential overreach, L untuk legislative capture, J untuk judicial politicization, dan G untuk gridlock atau kebuntuan. Semuanya terus memburuk. Tapi coba deh perhatikan kolom terakhir, kolom T, untuk trust atau kepercayaan publik. 22. Angka ini benar-benar bikin kaget. Kepercayaan publik bisa anjlok dari 43% jadi cuma 22%.
Ini adalah gambaran sebuah sistem yang ada di ambang krisis legitimasi. Inilah harga yang harus dibayar kalau kita cuma diam. Tapi ada jalan lain. Skenario kedua, reformasi sistemik. Di sini kita melakukan perbaikan yang terintegrasi di ketiga lapisan arsitektur politik tadi. Lihat deh perbedaannya. Semua indikator resiko, P, L, J, dan G, turun secara konsisten dari tahun ke tahun. Dan hasilnya, kepercayaan publik bisa meroket sampai 80%. Ini bukti nyata bahwa perbaikan yang strategis dan terukur itu benar-benar bisa membalikkan keadaan secara dramatis. Nah, slide ini merangkum semuanya dengan jelas. Kita dihadapkan pada sebuah pilihan dengan konsekuensi yang sangat-sangat berbeda. Jalan tanpa perubahan membawa kita ke angka 22. Jalan reformasi yang setengah-setengah cuma sampai 62. Tapi, jalan reformasi sistemik yang serius membawa kita ke angka 80. Datanya berbicara dengan sangat jelas kan? Pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa mencapai skenario terbaik itu? Nah, penelitian ini nggak berhenti di diagnosis aja, tapi juga menawarkan resep atau cetak biru yang sangat konkret. Peta jalan ini dibagi menjadi 3 tahap. Dimulai dengan membangun fondasi transparansi, dilanjutkan dengan penguatan institusi, dan diakhiri dengan integrasi sistemik. Setiap tahap punya langkah-langkah yang jelas dan terukur. Ini menunjukkan bahwa perubahan ini bukan cuma mimpi, tapi sebuah rencana yang benar-benar bisa dijalankan. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran penutup. Kalau sebuah model seperti ini bisa mendiagnosis, memprediksi, dan bahkan memberikan resep untuk kesehatan demokrasi di Indonesia, mungkinkah pendekatan serupa juga bisa diterapkan untuk memperkuat demokrasi di seluruh dunia? Ini pertanyaan besar yang sangat layak untuk kita renungkan bersama.